Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari kelas 12 MIA Al-Biruni. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sintetis protein. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari sintetis protein itu sendiri. Jadi, sintetis protein atau juga disebut dengan biosintetis protein merupakan proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintetis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Dalam proses sintetis protein, molekul DNA menjadi sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino. Protein sendiri merupakan senyawa organik yang berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup. Proses sintetis protein memerlukan peran dari DNA, RNA, serta enzim. Selain itu, sintetis protein juga membutuhkan bahan dasar asam amino dan berlangsung dalam ribosom. Proses sintetis protein nantinya akan menghasilkan sebuah protein yang telah diproses secara mekanik dan kimiawi yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Secara umum, proses sintetis terbagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama adalah tahap replikasi DNA. Proses sintetis protein yang pertama adalah tahap replikasi DNA. Proses replikasi DNA ini membutuhkan bantuan enzim helikase yang bertugas untuk melepaskan basa dan ikatan hidrogen yang terdapat pada rangkaian DNA. Saat proses replikasi berlangsung, induk DNA akan membentuk anak DNA yang memiliki bentuk sama dengan induknya. Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa induk DNA memiliki tugas untuk membentuk DNA baru. Yang kedua adalah tahap transkripsi. Proses transkripsi yang akan menghasilkan RNA. Proses transkripsi masih termasuk ke dalam bagian ekspresi genetik, sehingga proses ini merupakan penyalinan teks DNA dan diubah menjadi RNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembentukan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Saat proses ini terjadi, sebetulnya komponen yang mengalami perubahan hanya basa nitrogen timina pada DNA, kemudian digantikan dengan urasil RNA. Tahap yang ketiga atau yang terakhir adalah tahap translasi. Pada tahap ini setidaknya terdapat 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan mRNA. Dalam proses translasi, mRNA yang menjadi salinan urutan DNA menyusun gen dalam bentuk kerangka baca terbuka. mRNA juga memiliki informasi urutan asam amino. Nah, mungkin cukup sekian yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.